Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa KCSTP rahimakumullah, kita bersama satu acara pancaran hikmah dengan topik berbakti kepada kedua orang tua. Ada pepatah mengatakan, kasih ibu tidak terbatas, kasih ayah sepanjang jalan. Sedang kasih anak kepada kedua orang tuanya tidak lebih hanya selebar telapak tangan. Benar atau tidak pepatah tersebut kita bisa merasakannya. Atau dengan ungkapan lain mengatakan kacang lupa dengan kulitnya. Bahkan ada ungkapan yang lebih daripada itu. Kacang tidak lagi mengaku bahwa dia pernah punya kulit. Ungkapan-ungkapan seperti ini lahir dari berbagai macam kasus, sifat dan tingkah laku seorang anak dalam memperlakukan kedua orang tuanya. Dan ada satu hal yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan bentuk ayat-ayat yang jelas, bukan dibaca, yaitu tentang keberadaan kita, tentang kebanggaan yang pernah kita rasakan, bahkan barangkali kita ucapkan, walaupun itu hanya di depan cermin. Ketika dia berhias, dia mengatakan dia bangga ternyata betapa cantik dan gagah wajah yang dia miliki, tubuh yang dia punyai. Dia bangga dengan lenggang-lenggoknya yang penuh dengan pesona. Akan tetapi dia lupa bahwa wajah yang dia miliki sebenarnya bukan miliknya. Wajah yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan ini adalah perpaduan dua wajah, ayah dan ibu kita, dan menjadi lukisan terhadap diri kita. Apabila ini disadari, tidak ada seorang anak pun yang akan melalaikan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan, cara, kondisi, sikap, perilaku kita terhadap kedua orang tua itu disampaikan pada ayat ke-23 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan aku wajibkan, kata Allah, supaya kamu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik seperti apa?
Lanjutan ayat ini memerintahkan dan melarang. Apa yang Allah perintahkan? Apabila kedua orang tua itu atau satu di antara mereka sudah ujur, maka hidupilah mereka, ajak tinggal di rumah kita. Kemudian kata Allah dalam berhubungan, jangan kamu membentak mereka, jangan membesarkan suara di hadapan mereka. Akan tetapi kata Allah, katakan kepada mereka dengan kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Perbuatan inilah yang sudah diajarkan dan dilakukan setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tapi oleh Allah kemudian mengingatkan kepada kita supaya hal yang sama kita lakukan terhadap kedua orang tua. Ada sepenggal ungkapan untuk patut kita renungkan tentang besar, tentang luasnya kasih sayang kedua orang tua kepada kita. Pepatah ada mengatakan, kalau kita punya kemampuan membuat rumah misalnya, atau dengan kata lain, bila orang tua berkesempatan membangun dan membina satu rumah, maka dia akan membina rumah itu sebesar sejumlah anak-anaknya, atau dia akan membangun kamar sejumlah anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah ketika seorang anak diberikan Allah memiliki dan membina sebuah rumah, dia memikirkan satu kamar untuk ayah bundanya? Jawaban ini kita renungkan dan kita lihat dan saksikan berapa banyak orang tua yang tinggal dengan anak-anaknya. Di manakah kamar ayah ibunya? Kamarnya sejajar dengan kamar pembantunya. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa KCSTP yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan satu kisah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang lelaki bertanya. Lelaki ini kaya. Dia merasa inilah saatnya dia akan membalas budi baik kedua orang tuanya. Ditanya oleh lelaki ini, "Ya Rasulullah, coba engkau katakan, sebanyak apa yang perlu aku siapkan dan akan aku berikan kepada kedua orang tuaku sebagai balas jasa baik mereka kepadaku?" Lalu Rasulullah dengan tersenyum dan bijaksana menjawab, "Apakah hartamu itu dikumpulkan semua lalu dijual? Uangnya ini dipergunakan untuk membeli sebongkah emas. Apakah bongkahan-bongkahan emas ini bisa sebesar gunung?" kata Nabi. Oleh sahabat mengatakan, "Tidak mungkin ya Rasulullah." Lalu Nabi kemudian mengatakan, "Sekiranya engkau memiliki 7 gunung dan gunung itu semuanya emas, belumlah cukup untuk membalas dan menghargai jasa kedua orang tua kita." Betapa tidak pemirsa KCSTP yang dimuliakan Allah,
Sering kita mendengar ada bahasa-bahasa yang berbentuk syair dan puisi. Tapi syair dan puisi yang menyeramkan. Ada seseorang ketika menunggui ayah atau ibunya di rumah sakit. Atau kita datang berkunjung karena ada orang tua teman kita sudah meninggal. Dengan basa-basi kita bertanya, "Sudah berapa lama Pak sakitnya Mama?" Si anak menjawab dengan bangga sekali, "Dia di rumah sakit sudah 2 minggu, belum sembuh juga. Kalau Allah nak ngambil, ambillah, kita sudah ikhlas." Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana bisa kata-kata seperti itu keluar dari celah bibir seorang anak yang katanya sayang kepada kedua orang tuanya? Hanya 12 malam. Kita berapa tahun kita kotori ayah dan ibu kita? Pernahkah mereka mengomel, mengatakan ini anak yang tidak tahu diri, pipis saja kerjanya? Malah sebaliknya, ketika musim hujan kita bisa rasakan apa yang dilakukan oleh anak kecil. Dia lebih banyak buang air kecil. Dan apa jawaban dari orang tua? Ayah dan ibu kita barangkali berbisik, besok pergi ke pasar, beli lagi tilam yang baru. Untuk apa? Untuk dikencingi lagi sama kita. Tidak terpikirkah kita hal yang seperti ini? Baru 2 minggu orang tua tertidur, lalu berkoar-koar mengatakan sudah ikhlas kalau ayah dan ibu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, jangankan perbuatan, kata-kata ini pun jangan pernah terpikir untuk kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Sebab ini yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nanti kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Bukankah itu yang kita harapkan dan kita takutkan? Kita harap supaya anak-anak kita menjadi primadona dalam jiwa kita, penuh pesona ketika kita memandangnya, dan kita merasakan keindahan dengan kemerduan suaranya ketika bertegur sapa dengan kita. Dan kemudian Nabi melanjutkan, sekali saja engkau sakiti orang tuamu dan engkau tidak pernah menyadari bahwa itu satu kesalahan, nanti Allah akan menjadikan anakmu 10 kali lipat memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tua. Pemirsa KCSTP yang berbahagia, mari kita melihat ke diri kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada ayah ibu kita? Kenikmatan apa yang sudah kita sodorkan kepada mereka? Kata indah yang seperti apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka? Dan belayan tangan ini, sudah berapa kali kita membelai tubuhnya, wajahnya yang sudah keriput? Banggakah kita atau kita malu? Mudah-mudahan Allah menunjuki kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.